Halo semua, nama saya Sardevi Simbolon. Saya berasal dari Universitas Sahid Jakarta. NIM saya 2020-11-0075. Nah, di sini saya akan membahas tentang kas kecil. Nah, sebenarnya udah pada tahu belum kas kecil itu apa? Apa sih kas kecil itu? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, maksudnya adalah perusahaan akan mengeluarkan dana untuk jumlahnya yang relatif kecil. Nah, kenapa relatif kecil? Ya, namanya juga kas kecil, pasti pengeluarannya itu kecil, nggak terlalu besar. Dan kenapa dibilang tidak ekonomis bila dibayar dengan cek? Nah, karena biasanya perusahaan akan mengeluarkan cek di saat jumlahnya itu ratusan juta atau puluhan juta. Nah, makanya kenapa dibilang tidak ekonomis bila dibayar dengan cek? Karena pengeluaran dari kas kecil ini biasanya jumlahnya itu kecil. Nah, contohnya itu kayak misalkan ongkos beca, ongkos taksi, membeli gula, teh, dan kopi, atau membayar uang lembur dan membayar makan para karyawan. Nah, di sini ada dua sistem dana kas kecil. Nah, yang pertama itu ada sistem dana tetap atau impress fund system. Yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Pertama-tama kita bakal bahas dulu apa sih sistem dana tetap itu. Nah, sistem dana tetap merupakan metode yang digunakan untuk pembukuan kas kecil yang jumlah rekeningnya selalu tetap. Nah, maksudnya adalah jumlah dana yang ditambahkan pada kas kecil nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan. Nah, ingat-ingat ya, pada kas kecil nilainya sama dengan jumlah yang pengeluaran yang sudah dibayarkan. Jadi kayak misalkan kalau beli kopi di minimarket harganya tuh 10.000 satu bungkusnya. Nah, nanti perusahaan akan mengeluarkan uang itu ya 10.000, nggak dilebihi atau dikurangi. Nah, dengan begitu setiap pengeluaran tidak langsung mencatatnya, melainkan hanya pengumpulan bukti transaksi pengeluaran saja. Nah, jadi dari hasil beli kopi di minimarket ini pasti keluar dapat struk dong. Nah, nanti itu bakalan dikumpulin setiap pengeluarannya, entah struk, kwitansi, atau bon ya. Nah, lanjut kita akan bahas nanti sistem dana berfluktuasi. Nah, sistem ini di mana jumlah nilai kas kecil akan terus berubah-ubah sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi per minggu atau per bulannya, kalau sistem dana tetap itu dia akan perusahaan akan mengeluarkan jumlah uang yang tetap. Jadi misalkan per minggu atau per bulan. Jadi misalnya kalau sistem dana tetap per bulannya misalkan 1 juta, ya bulan depan 1 juta. Nah, kalau sistem dana berfluktuasi ini selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan bulan ini kebutuhannya itu 2 juta, pengeluarannya itu jadi 2 juta. Nah, bakalan 2 juta lah itu. Nah, bulan besoknya misalkan 3 juta, ya udah perusahaan akan mengeluarkan 3 juta karena itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sistem ini menginginkan jumlah nilai kas kecil tidak ditentukan di awal, melainkan sesuai yang diperlukan oleh perusahaan. Ingat lagi nih, diperlukan oleh perusahaan. Jadi bukan tentang apa yang kita keluarin. Nah, kalau misalkan udah ngerti dari kedua sistem tersebut, di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. PT Sukajaya menyediakan dana kas kecil terdapat transaksi-transaksi pada bulan Mei 2016 sebagai berikut. 4 Mei 2016 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Jadi di kedua sistem tersebut harus ada jurnal ini tentang tanggal 4 Mei ini. Lalu 7 Mei 2016 dibeli tunai alat tulis untuk kantor senilai 90.000.
18 Mei 2016 dibayar biaya angkut sebesar 272.000. Tanggal 19 Mei 2016 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur senilai 150.000. Pada tanggal 20 Mei 2016 dibeli tunai alat-alat tulis kantor senilai 70.000. Dan pada tanggal 28 Mei 2016 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran penggunaan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Pertama, kita akan mengerjakan sistem dana tetap. Pastinya kita harus buat judulnya. Nama judulnya itu terdapat dari PT. Kita ngerjain apa? Kita ngerjain jurnal umum kan. Dan periodenya, harusnya ini periode per 28 Mei 2016. Pertama, yang tadi sudah saya bilang, kedua sistem ini pasti harus punya jurnal pembentukan kas kecil. 4 Mei kas kecil debit 2 juta, kasnya kredit 2 juta. Lalu kita bikin saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi maksudnya ini adalah kita merinci dalam satu jurnal, maksudnya memasukkan dalam satu jurnal tentang semua pengeluaran tersebut. Jadi nggak kita bikin pertanggalnya, langsung kita bikin aja tuh semuanya. Pertama, perlengkapan kantor debit 90.000, biaya pengangkutan debit 272.000, uang makan 150.000, perlengkapan kantor 70.000 di debit, dan kas kredit 582.000. Nah, kalau misalkan pada bingung 582.000 ini dapat dari mana nih? Nah, dapatnya dari 90.000 ditambah 272.000 ditambah 150.000 dan ditambah 70.000. Hasilnya 582.000. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kedua adalah sistem dana berfluktuasi. Sama, kita bikin nama PT, keterangan ini apa, jurnal umum, periode harusnya 28 Mei ya, 2016. Sama, kita bikin dulu pembentukan uang kas. Tanggal 4 Mei, kas kecil debit 2 juta, kas kredit 2 juta. Pembelian alat tulis kantor. Nah, beda sama tadi sistem dana tetap. Kalau yang ini kita bikin lebih terperinci, kita pisah-pisahin. Kalau yang tadi sistem dana tetap itu kan langsung kita taruh aja dalam satu jurnal. Nah, kalau ini kita pisah-pisah. Nah, jadi pertama kita tulis dulu pembelian alat tulis kantor. Tanggal 7 Mei, perlengkapan kantor debit 90.000, kas kecilnya jadi kredit 90.000. Lalu, pembayaran biaya angkut. Tanggal 18 Mei, biaya pengangkutan debit 272.000, kas kecil kredit 272.000. Lalu, pembayaran uang lembur karyawan. Tanggal 19 Mei, uang makan debit 150, kas kecil kredit 150. Dan terakhir adalah pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor tanggal 22 Mei, perlengkapan kantor debit 70.000, kas kecil 70.000. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kurang atau kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih.